Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Fardhu Isya dan sunnah tarawih malam ke-10 Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu karakter dari umat terbaik itulah umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah deskripsikan di dalam Al-Qur'an. Umat ini adalah umat yang selalu menjunjung tinggi amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf maknanya menyeru dan mengajak untuk berbuat yang ma'ruf. Nahi munkar artinya mencegah dan mengantisipasi jangan sampai kemungkaran itu terjadi bahkan tersebar dengan merajalela. Inilah makna dari firman Allah tatkala Allah mengatakan kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sungguh kata Allah, kalian adalah umat terbaik. Kapan umat ini menjadi umat yang terbaik? Ketika 3 sifat yang disebutkan dalam ayat mampu kita implementasikan. Kalian menyeru kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, dan kalian melakukan itu semua dilandasi atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, para ulama pernah mengatakan sekiranya rukun Islam itu ada 6, maka rukun yang ke-6 pastilah amar ma'ruf nahi munkar. Ini menunjukkan kepada kita betapa strategisnya posisi amal ibadah ini. Kalau selama ini ibadah jihad dijadikan sebagai benteng mempertahankan umat ini dari ancaman eksternal, maka di sisi lain ibadah amar ma'ruf nahi munkar merupakan benteng bagi umat ini dari berbagai bentuk ancaman internal. Jamaah rahimakumullah, sebenarnya mengapa amar ma'ruf nahi munkar ini begitu penting dalam pandangan agama kita? Ini semua tak lepas dari filosofi yang diajarkan dalam agama. Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadis, masalul qa'imi ala hududillah wal waqi' fiha kamasali qaumin istahamu ala safina. Perumpamaan kita sebagai umat manusia yang tinggal di muka bumi ini seperti sekelompok orang yang sama-sama naik kapal. Fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Sebagian ketika naik kapal dapat tempat di bagian atas, sedangkan sebahagian yang lain dapat tempat di bagian bawah. Maka ketika mereka yang berada di bagian bawah membutuhkan air, selalu harus naik ke atas dulu untuk mengambil air. Ini yang kemudian membuat di bagian bawah berpikir, sekiranya kita buat lubang di bagian kita supaya kita tidak memberatkan orang yang di atas. Apa yang terjadi? Sekiranya mereka yang berada di atas tahu yang di bawah sedang menggulungi kapal, sedangkan mereka mendiamkannya, yang terjadi adalah kapal akan karam. Bukan hanya korbannya mereka yang melubangi kapal, tapi semua penumpang kapal akan ikut karam bersama dengan perbuatan itu. Beginilah hakikatnya. Bagaimana Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit, bumi, dari berbagai penjuru kepada penduduk negeri yang bertakwa. Sebaliknya,
Ketika sebagian bertakwa, sebagian bermaksiat, sebagian menyebar kemungkaran, sedangkan yang bertakwa tutup mata terhadap perbuatan sekelompok dari mereka yang tidak peduli dengan batasan aturan Allah, maka seketika azab Allah datang, maka semua yang berada di tempat itu akan mendapatkan bagiannya. Jamaah rahimahumullah, dalam surah An-Naml, ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Nabi Agung Sulaiman alaihissalam, diceritakan pada suatu ketika Sulaiman melakukan konvoi bersama bala pasukannya, dari burung, dari jin, dan dari manusia. Seketika sekelompok pasukan Sulaiman yang begitu banyak tadi melewati lembah tempat kediaman semut, dan Sulaiman dikaruniakan Allah kemampuan memahami bahasa semut. Sulaiman mendengar ada semut yang berteriak memberitahukan kepada semut-semut yang lain, ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashkurun. Wahai sekawanan semut, semua masuk rumah, bentar lagi lewat Sulaiman dan bala tenteranya. Kalau kalian tak masuk, maka mereka akan menginjak kalian, sedangkan kalian tidak disadari oleh pasukan Sulaiman. Seketika mendengar ucapan pemimpin semut tadi, tersenyumlah Sulaiman. Kenapa tersenyum? Bayangkan di tengah-tengah masyarakat binatang seperti semut yang kedudukannya di sisi Allah saja jauh berkali-kali lipat di bawah manusia, tapi ternyata masyarakat semut punya sistem keamanan internal yang baik. Ada alarm yang dibunyikan kalau ada bahaya yang sebentar lagi akan datang. Dan ini adalah salah satu bentuk wujud amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah masyarakat semut. Kalau semut saja mengamalkan amar ma'ruf, bagaimana pula dengan manusia? Jamaah rahimakumullah. Tentunya di setiap zaman tantangan amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak akan pernah sama. Ketika iman menjadi sesuatu yang begitu pokok di tengah-tengah masyarakat, maka setiap orang justru minta untuk ditegur dan dikritisi. Ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, Umar berkata, kalau aku bengkok, luruskan aku. Seketika itu ada badui mengangkat pedangnya sambil berkata, kalau kau bengkok Umar, kuluruskan dengan pedang ini. Seketika itu Umar berkata, alhamdulillah yang masih memberikan untuk Umar orang yang siap beramar ma'ruf terhadapnya kalau dia melenceng dari jalan kebenaran. Jamaah rahimakumullah. Jadi amar ma'ruf ini adalah potret pilar peradaban dalam masyarakat Islam. Semakin masyarakat itu mendekati kriteria diridhoi Allah, maka semakin pemimpin siap mengingatkan rakyatnya, rakyatnya siap mengingatkan pemimpinnya. Begitulah indahnya. Tidak ada yang kebal dari nasihat. Ad-dinu an-nasihah. Intisari beragama adalah saling menasihati dan mengingatkan. Namun Rasulullah Muhammad SAW di antara prediksi Nabi yang selalu terbukti kebenarannya, Nabi berkata, akan datang suatu masa kalian tidak lagi beramar ma'ruf nahi mungkar. Mendengar ucapan Nabi itu, para sahabat terkejut. Apa mungkin itu Nabi? Gak ada lagi yang peduli dengan sesama, gak ada lagi yang mengingkari kemungkaran yang terjadi. Rasulullah berkata, yang lebih parah dari itu pun akan terjadi. Sahabat bertanya lagi, bagaimana itu Rasul? Akan datang suatu masa kalian menyeru kepada yang mungkar dan kalian menghalang-halangi orang berbuat yang ma'ruf. Sahabat kembali terkejut, apa mungkin itu terjadi Rasulullah? Nabi pun kemudian berkata, bahkan yang lebih parah dari itu terjadi. Akan datang suatu masa
yang ma'ruf dianggap mungkar, dan yang mungkar pun dianggap orang sebagai yang ma'ruf. Ketika itu sahabat bertanya lagi, apa mungkin yang demikian itu terjadi wahai Rasulullah? Kalau terjadi, apa tanggung jawab kami? Di momen itu Rasulullah berkata, kalau momen yang semikian sudah terjadi, fa'alaika bi khassati nafsi. Kalau kau tak mampu lagi beramar ma'ruf nahi munkar, hendaklah kau beramar ma'ruf nahi munkar untuk stok keluargamu yang kecil saja. Ya. Kenapa? Yang penting tidak boleh kita tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar ini secara menyeluruh. Jamaah rahimahullah. Di dalam Al-Quran, tepatnya di surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan masyarakat dari umat Nabi Daud alaihi salam, tepatnya Bani Israel, pada suatu kota yang namanya Aila. Di momen itu masyarakat umumnya berprofesi sebagai nelayan. Allah turunkan aturan, tak boleh mencari ikan di hari Sabtu. Dan Allah puji komitmen dari para hambanya terhadap aturannya. Justru di hari Sabtu ikan itu paling banyak. Kalau dari Sabtu keluar ikan, tak perlu sampai ke tengah lautan udah nampak ikan. Akhirnya masyarakat Bani Israel terbagi menjadi 3. Ada yang mengatakan peduli amatlah dengan aturan Allah, yang penting kita makan. Tetap mereka memancing di hari Sabtu. Kelompok kedua, kelompok netral, udahlah kita diamkan saja. Kelompok ketiga, mereka lah yang senantiasa mengingatkan, jangan kalian langgar aturan Allah, nanti azab turun menyembah kita. Akhirnya kelompok pertama tak memancing di hari Sabtu, tapi mereka mengakali aturan Allah. Setiap Jumat malam dipasang pukat harimau. Baru di hari Minggu dipanen ikannya. Tetap Sabtu ibadah saja. Dengan alasan kami kan tidak mancing hari Sabtu. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan apa dampak dari perbuatan mereka, Allah jelaskan yang mengakali aturan Allah dapat azab. Yang mengingkari yang mungkar diselamatkan. Sedangkan yang mendiamkan orang berbuat kemungkaran, Allah pun mendiamkan kondisi mereka. Tidak disebutkan apakah selamat, apakah kena azab. Diam terhadap sesuatu yang salah, itu bagian dari keriduan terhadap kesalahan itu sendiri. Para hadirin rahimahullah. Untuk itu bulan suci Ramadan, bulan kita meningkatkan sensitivitas kita untuk mengajak pada kebaikan, untuk mencegah dari kemungkaran. Sesuatu yang namanya amar ma'ruf harus dilakukan dengan cara-cara yang ma'ruf. Jangan mengajak pada kebaikan tapi caranya pun tak baik. Mengingkari kemungkaran harus dengan cara-cara yang tidak mencerminkan kemungkaran itu sendiri. Jadi jangan pula kita mencegah orang berbuat mungkar, tapi cara mencegahnya pun termasuk perbuatan mungkar. Begitulah indahnya agamanya ini. Kalau sekiranya ini mampu untuk dipraktikkan di tengah masyarakat, maka jelaslah bagaimana pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu rahmat, pintu-pintu maghfirah akan Allah Subhanahu wa taala curahkan bagi kita semua. Bukan hanya di bulan Ramadan, tapi bagaimana komitmen amar ma'ruf harus berlanjut pula pasca Ramadan. Pas Ramadan, tempat-tempat yang syubhat ditutup. Tapi begitu luar Ramadan, dibuka balik. Seakan-akan Tuhan hanya ditakuti di bulan Ramadan, tapi di luar Ramadan kita lupa akan tanggung jawab untuk menjaga ketertiban bersama.